Oke, selamat siang Bu Des. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Des? Kabarnya hari ini sehat. Ibu sehat, Bu? Oh, sehat lah. Apalagi hari ini kan kita mau coaching. Baik Bu Des, langsung aja. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Baik, Bu. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan hari ini begini, Bu. Saat ini kan kita sudah mulai diperkenalkan dengan kurikulum merdeka ya. Oh, iya, Dan kurikulum merdeka ini kan identik dengan pembelajaran berdiferensiasi. betul. Nah, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya sebagai wujud dari Merdeka Belajar. Ya, meskipun saat ini saya mengajar di kelas 6 dan masih menggunakan kurikulum 2013, tapi saya ingin agar siswa saya ini lebih aktif dan terbentuk karakter profil pelajar Pancasilanya, Bu. Tetapi ada hal yang berbeda yang saya rasakan dari yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya itu materi yang disampaikan kan sama dan sekarang Ya. harus berdiferensiasi ya dalam materi atau konten yang disajikan. Nah, kalau satu materi penyampaiannya saja sudah cukup panjang ya, Bu, bagaimana dengan yang kontennya berbeda atau berdiferensiasi? Bisa-bisa waktunya tidak cukup nih, belum lagi proses dan produknya yang dihasilkan juga berbeda. Apa saya mampu ya, Bu? Oh iya betul. Jadi sekarang kan lagi kita cadangkan kurikulum merdeka ya kan Bu. Jadi Ibu sampaikan tadi walaupun saat ini karena Ibu masih mengajar di kelas 6, berarti masih Ibu menerapkan kurikulum 2013. Bagus sekali Ibu juga mempunyai keinginan untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini di kelas Ibu. Nah, jadi Ibu tadi sampaikan bahwa dengan kurikulum merdeka ini yang berpusat ke peserta didik, Ibu ingin sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, untuk memenuhi kebutuhan siswa Ibu yang berbeda, sehingga terbentuklah profil pelajar Pancasila yang kita inginkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Iya, Nah, Bu. dari pembelajaran diferensiasi yang Ibu sampaikan tadi, sejauh mana pemahaman Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu? Ya, yang pasti yang saya pahami dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada strategi yang bisa kita terapkan, Bu. Yang pertama, diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk, Bu. Dan yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa. Sedangkan guru sebagai fasilitatornya, Bu. Oh, jadi Ibu paham bahwa dalam proses berdiferensiasi itu guru sebagai fasilitator ya. Nah, tentunya sebagai fasilitator Ibu memfasilitasi segala kebutuhan muridnya. Nah, bagaimana Ibu mengetahui apa saja kebutuhan murid di kelas Ibu tersebut? Nah itulah Bu yang masih saya berusaha untuk mencari tahu, Bu. Sejauh ini saya hanya berdasarkan dari apa yang saya amati dari keseharian siswa di kelas, Bu. Ya kalau dari yang saya perhatikan sih murid saya itu ada yang lebih suka kalau belajar itu suasananya di luar kelas. Ada juga siswa yang senang kalau gurunya itu menayangkan video pembelajaran, Bu. Sejauh itu masih sampai situ saja sih, Bu, dari yang saya amati. Oh, jadi dari hasil pengamatan Ibu tadi setelah mengelompokkan kebutuhan belajar siswa yang gaya belajarnya tadi, ada yang menyukai video pembelajaran, ada juga yang menyukai belajarnya di luar kelas. Nah, dari situ kira-kira strategi apalah yang bisa Ibu lakukan untuk pembelajaran agar lebih bervariasi sesuai Nah, dengan gaya belajar anak tersebut? jadi setelah saya mengamati gaya belajar murid saya di kelas, Bu, saya rasa dengan menyediakan beberapa sumber bahan ajar dan menggunakan media atau alat bantu yang berbeda, Bu. Misalnya, saya tetap menyediakan sumber belajar dari buku teks, saya juga sediakan berbagai gambar atau poster atau memanfaatkan lingkungan sekolah, kan anak-anak suka belajar di luar kelas, Bu. Jadi saya ingin memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber ilmu. Nah, saya juga ingin menggunakan video pembelajaran dari YouTube dan untuk medianya saya bisa memanfaatkan
fasilitas dari sekolah seperti Infocus dan laptop untuk menampilkan videonya, Bu. Wow, dari yang Ibu sampaikan tadi, saya dengar Ibu sepertinya menyediakan banyak media ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira dengan, Ibu menyiapkan media mulai dari, gambar, video, atau artikel itu untuk kebutuhan murid, kira-kira, eee, apa kendala atau kesulitan yang Ibu temukan saat menyediakan media-media tersebut? Saya rasa kendala atau kesulitan yang saya hadapi itu ada pada waktunya, Bu. Bagaimana saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya dengan sekian banyak media yang ditampilkan, dengan berbagai proses, bagaimana saya bisa, menyesuaikannya dengan waktu yang sudah saya tentukan gitu, Bu. Kesulitannya ada di pengaturan waktunya, Bu. Jadi, saat Ibu menyediakan, media itu karena begitu banyak, maksudnya dengan pengaturan waktu yang bagaimana, Bu? Nah, jadi kalau kita sedang mengajar kan, Bu, belum lagi kita membagikan anak-anak tadi ke dalam kelompok, itu saja sudah memakan waktu. Terus menggunakan bagaimana sih kita mengontrol anak-anak menggunakan media-media tadi itu pasti memakan waktu yang lama gitu, Bu. Iya iya iya. Oh. Nah, kira-kira, sejauh yang sudah Ibu coba, sejauh yang Ibu coba, gimana reaksi anak saat menerima, atau dengan media yang Ibu sediakan, dengan gaya belajar mereka, gimana reaksi mereka? Nah, kalau reaksi anak-anak sih, Bu, mereka tuh sangat-sangat, tertarik. Ya, kalau video pasti mereka antusias, Bu. Biasanya kan hanya cuman membaca buku saja, melihat gambar-gambar ada di buku kan kurang menarik gitu kan, Bu. Jadi begitu saya tampilkan video, mereka sangat luar biasa senang. Apalagi kalau anak-anak itu diajak, keluar kelas, kalau di lapangan gitu berkumpul, di lapangan itu, disesuaikan apakah ingin sambil bermain atau kita mengamati alam sekitar. Nah, mereka itu benar-benar merasakan ada perbedaan yang biasanya di kelas, sekarang jadi di luar kelas. Nah, mereka tuh lebih semangat, lebih antusias, tidak gampang bosan. Itu sih yang saya lihat dari reaksi anak-anak, Bu. Wow, seru sekali sepertinya pembelajarannya ya, Bu, dengan pembelajaran diferensiasi yang Ibu, buat itu. Tapi saya penasaran, eee, tadi Ibu menyediakan alat. Tadi dari awal Ibu sudah menyampaikan bahwa, ada keraguan ya kan, Bu, ada keraguan apa saya mampu. Tetapi saya lihat dari, pengamatan saya dari apa yang Ibu sampaikan itu, justru Ibu sudah mulai belajar. Kira-kira pada saat Ibu menyiapkan media, misalkan hari ini dengan media dengan materi yang ini, besok Ibu tentunya akan mempersiapkan media lagi. Nah, bagaimana Ibu mengelola waktunya? Nah, itu juga termasuk kendala saya, Bu. Karena kan kita tahu kesibukan kita kan tidak hanya di sekolah, di rumah juga harus ngurusin Iya keluarga iya gitu, iya. Bu. Jadi bagaimana ya? Saya juga ngerasa kendala di situ. Hanya mempersiapkan satu hari aja sebenarnya sudah cukup rumit gitu, sudah cukup repot. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan, anak-anak nggak semangat belajarnya. Tapi kalau kita mempersiapkannya dari awal, saya rasa satu hari saja nggak cukup sebenarnya, Bu. Membuat LKPD-nya sesuai dengan medianya. Nah, disitulah keraguan saya, apakah ini bisa dilaksanakan di kelas atau ya hanya sedapatnya saja. Disitulah saya merasa, apa saya mampu gitu, Bu. Oh, jadi untuk pembelajaran berikutnya tentu kan Ibu mempersiapkan semua medianya, kemudian bagaimana penilaian dan LKPD-nya. Nah, eh, strategi apalah yang Ibu akan buat untuk agar semua persiapan dalam pembelajaran itu bisa Ibu capai? Apa strategi yang Ibu buat sehingga bisa terwujud keinginan Ibu itu? Kalau saya pribadi sih, Bu, eee, pertama sih strateginya adalah, kembali lagi kalau membuat RPP itu saya mengupayakan
ya kesulitan pertama pasti adalah membuat RPP, Bu. Karena kan kita dari RPP kurikulum 2013 sekarang menjadi menyesuaikan dengan kurikulum merdekanya itu kan harus lebih ada di situ ditunjukkan berdiferensiasinya. Nah, dari situ sebenarnya strategi pertama adalah saya mengupayakan bagaimana RPP saya ini bisa saya terapkan dan tepat sasaran. Nah, kemudian selain dari menyediakan RPP-nya tadi, saya juga ingin menyediakan ya seperti yang saya sampaikan tadi alat atau sumber belajar yang bervariasi. Nah, hanya saja kalau mengingat waktu pelaksanaannya, saya berpikir untuk bagaimana ya menerapkan beberapa ice breaking ke dalam aktivitas belajar saya gitu, Bu. Jadi anak-anak itu tidak hanya monoton belajar, tapi mereka itu bisa seperti merilekskan diri gitu. Rileks ya, ada belajarnya. Benar, Bu, fokus. Karena kan kalau materinya pasti itu sudah menjenuhkan ya, Bu, ya. Jadi anak-anak kalau di dalam kelas kan mulai merasa bosan. Berbeda kalau pada saat mereka ada di luar, mereka suasananya bisa lebih ceria karena banyak yang dilihat, warna hijau, dedaunan, pohon-pohonan, itu membuat anak-anak itu jadi fresh, fokus gitu. Nah, kalau di kelas sih kebanyakan sih anak-anak hanya bertahan paling 5 atau 10 menit pertama, kemudian mereka akan merasa jenuh juga. Jadi saya sih mengupayakan strateginya adalah membuat ice breaking agar anak-anak tadi kembali fokus, Bu, dalam kegiatan belajar saya, nggak mengantuk. Kemudian ya itulah tadi selain membuat RPP tadi, saya juga menyiapkan LKPD anak. Jadi kegiatan anak tadi walaupun medianya berbeda atau kontennya berbeda, tapi LKPD-nya itu sudah merangkup semua tujuan pembelajarannya itu tetap sama. Jadi kalau bekerja menggunakan LKPD pasti waktunya akan lebih tepat sasaran gitu, Bu. Oh, Ibu sih dengan membuat ice breaking gimana strategi pembelajaran sehingga anak-anak itu selama pembelajaran anak-anak termotivasi untuk belajar. Nah, agar anak-anak itu bisa fokus dalam pembelajarannya, kira-kira berapa lama waktu Ibu mempersiapkan perencanaan pembelajaran itu? Nah, kalau berdasarkan apa yang sudah saya lakukan selama ini, sebaiknya ice breaking itu dilakukan pada saat di kegiatan inti ya, Bu, pada saat mereka ada di diskusi, mereka saya berikan waktu sekitar 5-7 menit, saya rasa sudah cukup untuk melakukan ice breaking, menggerakkan badan supaya lebih rileks. Di situ ya saya sisipkan di antara kegiatan pada saat mereka sedang berdiskusi atau pada saat pergantian materinya, Bu. Oke, Bu. Jadi dari strategi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk mewujudkan agar pembelajaran berdiferensiasi ini terus berlanjut Ibu lakukan? Apa rencana Ibu? Nah, saya juga berencana untuk mengajak berkolaborasi teman saya. Nah, kebetulan kan mereka sudah lebih dulu menerapkan Merdeka Belajar yang ada di kelas 1 dan di kelas 4. Saya ingin berkolaborasi dengan mereka. Saya ingin mengajak mereka untuk mengobservasi kegiatan saya pada saat saya mengajar. Jadi saya ingin mengundang mereka untuk mengamati saya, sehingga dari pengamatan itu saya bisa dapat umpan balik dari mereka. Jadi saya bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan yang sudah saya lakukan, dan saya bisa memperbaiki diri secara berkelanjutan, Bu, dari hasil dari umpan balik yang saya terima dari teman-teman rekan saya yang sudah mengobservasi saya, Bu. Oh, jadi di sekolah Ibu ada guru yang sudah menerapkan IKM ini, jadi Ibu minta untuk mengobservasi Ibu saat pembelajaran. Itu bagus sekali, Bu. Nah, selain rekan sejawat yang melakukan observasi sama Ibu,
apa rencana, apa bantuan yang bisa selain teman ibu tersebut yang ibu cari? Dari apa yang sudah saya dapatkan bantuan dari teman saya tadi, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah saya, Bu, ataupun dari rekan CGP yang lain. Demikian, Bu. Baik, Bu. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Rencananya saya akan merancang RPP berdiferensiasinya malam ini, dan kemudian besok saya akan mengajak rekan saya untuk mengamati saya mengajar di kelas. Dan akan Wow. saya lakukan secara berkelanjutan, Bu. Oke, baik. Dari pembicaraan kita, Ibu, saya perhatikan Ibu sudah menemukan strategi yang akan Ibu laksanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ibu akan membuat rencana pembelajaran dengan berbagai strategi, dengan berbagai metode, dengan SPK yang lain, dan Ibu juga akan berkolaborasi ya dengan teman sejawat ya, Ibu. Ya. Oke, bagus sekali, Bu. Semoga apa yang Ibu cita-citakan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dapat Ibu laksanakan di kelas Ibu. Ibu bisa membagi waktunya. Baik, Ibu, pembicaraan kita hari ini menyenangkan sekali ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu, saya merasa lebih tercerahkan dan saya mampu menemukan solusi dari tantangan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk bincang-bincangnya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak juga. Ibu, saya menunggu lanjutan ke depan hasil dari pembelajaran Ibu laksanakan di kelas. Oke, Bu Desvina, sampai di sini untuk hari ini. Semoga sukses ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Des. Oke.